Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang suka strategi, cuan sambil nunggu, alias investor yang senang dividen, video ini wajib banget ditonton sampai selesai. Karena di minggu ini, pasar lagi ramai banget dengan kabar yang disukai banyak investor. Dividen cair, bukan satu atau dua emiten, tapi ada 6 emiten yang dijadwalkan bayar dividen dalam pekan ini. Dan yang bikin ramai tentu saja karena ada dua bank besar yang jadi favorit masyarakat Indonesia. BBRI dan BMRI. Nah, pertanyaannya, dividen berapa? Siapa saja yang cair minggu ini? Yieldnya masuk akal atau enggak? Dan yang paling penting, kalau mau masuk, belinya di area mana yang lebih aman? Santai, kita bahas lengkap, pakai bahasa sederhana, tapi tetap bisa kamu pakai sebagai acuan analisa. Bagian 1, dividen itu enak, tapi ada aturannya. Oke, sebelum kita masuk ke daftar emitennya, saya mau ingetin satu hal penting yang sering bikin investor pemula salah paham. Dividen itu bukan soal, kamu beli hari ini, besok cair. Dividen itu ada aturan tanggalnya. Kamu harus paham 3 tanggal kunci. 1. Cum date, itu adalah hari terakhir kamu boleh beli saham supaya masih kebagian dividen. 2. Ex date. Nah kalau kamu beli mulai tanggal ini, biasanya sudah nggak dapat dividen. 3. Recording date, merupakan tanggal pencatatan siapa pemegang saham yang berhak dapat dividen. Jadi kalau ada orang bilang, dividen cair minggu ini, itu maksudnya pembayarannya yang cair. Bukan berarti kamu beli minggu ini otomatis dapat. Nah ini yang penting biar nggak FOMO dan nggak kecewa. Bagian 2, kenapa banyak emiten bagi dividen sekarang? Dividen yang dibahas kali ini banyak yang sifatnya dividen interim. Dividen interim artinya, perusahaan membagi dividen di tengah tahun buku, tanpa menunggu RUPS tahunan. Biasanya emiten berani interim kalau laba kuartal 3 sudah kuat, kas aman, cash flow sehat, manajemen PD bisnis stabil, dan buat investor, dividen interim sering jadi sinyal bahwa perusahaan lagi dalam kondisi yang cukup percaya diri. Tapi ingat juga, dividen bukan jaminan harga saham naik. Karena setelah ex-date, saham bisa turun secara teori sebesar nominal dividennya. Makanya dividen harus dipakai dengan strategi yang benar. Bagian 3, ini daftar 6 emiten yang dividennya cair pekan ini. Oke sekarang kita masuk inti. Di pekan ini ada beberapa emiten yang dijadwalkan bayar dividen, dan yang paling disorot tentu BBRI dan BMRI. Karena mereka big caps, liquid, dan jadi favorit investor retail sampai institusi. Saya bahas satu persatu, yang paling menarik dulu. 1. BBRI, dividen interim yang paling ditunggu. Yang pertama, Bank Rakyat Indonesia, BBRI. BBRI interim kali ini sekitar Rp137 per saham. Dan ini yang bikin banyak orang ramai, karena nominal interim segitu untuk bank besar itu termasuk cukup menarik. BBRI ini kuat banget di basis UMKM, dan dikenal sebagai salah satu bank yang cukup konsisten dalam pembagian dividen. Tapi kalau kamu mengejar dividen, pastikan, apakah kamu masih keburu cum date-nya atau enggak. 2. BMRI, Big Bank Defensif, dividennya tetap dicari. Yang kedua, Bank Mandiri, BMRI. BMRI interim kali ini sekitar Rp100 per saham. BMRI itu biasanya jadi pilihan investor yang suka gaya defensif. Sahamnya relatif stabil, banyak dipakai institusi buat parkir dana. Dan walau yieldnya tidak selalu paling besar, tapi kualitas dan kestabilannya kuat. 3. IPCM, saham dividen yang sering lolos radar. Berikutnya, IPCM, Jasa Armada Indonesia. Dividen interim sekitar Rp4,4 per saham. Nilainya memang kecil kalau dilihat nominal, tapi buat saham yang harganya juga tidak mahal, yieldnya bisa tetap menarik. Dan karakter IPCM ini cocok buat investor sabar. Bisnis pelabuhan, Armada cenderung defensif. Tidak terlalu hype, tapi pembagian dividennya lumayan rutin. 4. IPCC, Grup Pelabuhan. Dividennya lumayan. Selanjutnya, IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal. Dividen interimnya sekitar Rp26,16 per saham. IPCC ini termasuk emiten yang sering disukai investor dividen, karena sektor logistik dan terminal pelabuhan cenderung stabil. 5. KKGI, bisa yield tinggi, tapi harus paham siklusnya. Berikutnya, KKGI, Resource Alam Indonesia.
Dividennya sekitar Rp17 per saham. KKGI ini saham komoditas, jadi perlu diingat, dividen saham komoditas itu sangat dipengaruhi oleh siklus komoditasnya. Kalau komoditas sedang bagus, dividen bisa besar. Kalau siklus melemah, dividen juga bisa menurun. 6. BSSR, dividen besar, tapi wajib cek jadwal resmi. Yang terakhir, BSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Dividen interim yang muncul dalam ringkasan pasar sekitar Rp127,41 per saham. Ini besar, dan biasanya karena besar, investor suka rame duluan. Tapi saya garis bawahi satu hal, untuk saham seperti ini, kita harus disiplin cek jadwal resminya. Karena kadang ringkasan media, pasar bisa beda penulisan tahun atau tanggal. Jadi pastikan cek keterbukaan informasi dan pengumuman resmi. Bagian 4, sekarang kita hitung, yieldnya masuk akal nggak? Nah ini bagian favorit investor dividen yield. Rumusnya sederhana, yield sama dengan dividen per saham, harga saham. Yang paling gampang untuk dihitung dan paling solid datanya itu, BBRI dan BMRI. Yield BBRI, interim. Dividen, Rp137. Harga referensi, sekitar Rp3.700. Maka estimasi yield interim, 137 per 3.700 sama dengan sekitarnya 3,7%. Ini besar untuk ukuran bank big cap. Artinya, secara interim saja yield sudah menarik. Apalagi kalau nanti ada dividen final di tahun berikutnya, potensi yield total bisa lebih besar. Yield BMRI, interim. Dividen, Rp100. Harga referensi, sekitar Rp4.770. Maka estimasi yield interim, 100 per 4.770 sama dengan sekitar 2,1%. BMRI yieldnya lebih kecil dari BBRI, tapi ini wajar. Karena BMRI cenderung saham defensif, dan banyak investor mengejar kestabilan, bukan hanya yield besar. Yield IPCM estimasi. Dividen Rp4,4. Yieldnya sangat tergantung harga. Sebagai gambaran, kalau IPCM di 150 maka yield sekitar 2,9%. Kalau IPCM di 170 maka yield 2,6%. Kalau IPCM di 200 maka yield 2,2%. Yield IPCC estimasi. Dividen Rp26,16. Contoh, kalau IPCC di 1200 maka yield sekitar 2,18%. Kalau IPCC di 1.500 maka yield sekitar 1,74%. Yield KKGI estimasi. Dividen Rp17. Contoh, kalau KKGI di 300 maka yield 5,67%. Kalau KKGI di 350 maka yield 4,86%. Kalau KKGI di 400 maka yield 4,25%. Ini bisa tinggi, tapi balik lagi, komoditas. Yield BSSR estimasi. Dividen interim Rp127,41. Contoh, kalau BSSR di 3.800 maka yield 3,35%. Kalau BSSR di 4.000 maka yield 3,19%. Kalau BSSR di 4.300 maka yield 2,96%. Kebayangkan kenapa banyak orang mengejar. Karena yield interimnya saja sudah bisa menyaingi bank besar. Bagian 5, strategi, kejar dividen atau kejar harga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting. Banyak yang salah strategi, sehingga ujungnya dividennya dapat, tapi sahamnya malah turun lebih dalam, jadi rugi. Karena setelah ex-date, harga saham biasanya terkoreksi. Itu normal. Jadi, dividen itu enak, tapi harus pakai strategi. Ada 3 strategi umum. 1. Dividen investing, jangka panjang. Beli saham bagus, tahan tahunan, kumpulkan dividen. 2. Dividen capture, jangka pendek. Beli sebelum cumdet, jual setelah dapat dividen. Ini bisa sukses, tapi risikonya tinggi dan rawan nyangkut. 3. Hybrid. Beli saham bagus sebelum cumdet, kalau ex-date turun malah jadi kesempatan tambah. Nah untuk strategi paling aman buat mayoritas orang, BBRI dan BMRI lebih cocok untuk strategi pertama dan ketiga. Bagian 6, zona beli teknikal sederhana, BBRI dan BMRI. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling ditunggu. Kalau mau masuk BBRI atau BMRI, belinya di mana? Saya bikin simpel saja, support resistance. Ini bukan buat scalping,
tapi buat investor yang mau entry lebih aman. Zona beli BBRI. Harga referensi BBRI sekitar 3.700. Zona beli 1 lebih aman 3.600 sampai 3.650. Ini area support dekat yang sering diuji. Zona beli 2 lebih agresif, diskon besar 3.500 sampai 3.550. Ini cocok buat yang siap tahan dan siap average down jika perlu. Zona target resist 3.780 sampai 3.850. Kalau BBRI mantul ke area ini, biasanya ada potensi profit taking. Aturan sederhana, kalau BBRI turun tembus kuat dan tutup harian di bawah 3.550, jangan buru-buru tambah, tunggu stabil. Zona beli BMRI. Harga referensi BMRI sekitar 4.770. Zona beli 1 banding 4.650 sampai 4.720. Koreksi wajar, entry nyaman. Zona beli 2 lebih ideal, 4.550 sampai 4.600. Support lebih kuat, cocok buat yang mau entry, lebih murah. Zona resist, 4.900 sampai 5.000. Ini area psikologis, biasanya jadi titik berat buat jual sebagian. Aturan sederhana, BMRI biasanya kuat, tapi kalau turun disertai volume besar, jangan maksa entry. Tunggu terbentuk pantulan dulu. Jadi kesimpulan video ini, pekan ini pasar lagi ramai karena ada 6 emiten yang jadwal dividennya cair, termasuk BBRI dividen interim Rp137, yield kurang lebih 3,7%. BMRI dividen interim Rp100, yield sekitar 2,1%, ditambah IPCM, IPCC, KKGI, dan BSSR. Tapi saya ulangi, dividen itu bukan sekadar uang masuk. Yang paling penting, tahu aturan tanggal cum-X recording date, hitung yield secara realistis, dan tentukan entry price dengan zona beli yang aman. Kalau kalian mau, saya bisa lanjutkan video ini jadi versi lanjutan. 1. Mana yang paling menarik buat dividen investing? 2. Mana yang cocok buat dividen capture? 3. Plus perbandingan fundamental singkat BBRI vs BMRI. Kalau setuju, ketik lanjut di komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.